Oke, Mas Adi harus sudahan atau masih bisa lanjut lagi? Lihat jam dulu nih. Ya udah, kalau gitu saya mau nanya dulu, menanggapi Mas Dede apa yang dikatakan oleh Mas Adi. Ya, saya nggak bisa menanggapi terlalu jauh soal pecah kongsi ya. Karena itu bukan kompetensi saya dan bukan ranah saya untuk membicarakan itu. Tapi satu hal yang pasti, Mas Kaisang adalah makhluk dewasa, manusia dewasa yang otonom, yang membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Walaupun beliau itu sudah pasti ya, sebagai seorang anak minta restu bapaknya ya, dan bapaknya merestui dengan alasan ini kalau saya larang juga dia tetap jalan kok, kayak begitu. Anak sekarang kayak begitu, memang kayak begitu, itulah Gen Z gitu. Gen Z itu adalah generasi yang nggak mau didikte apa yang terbaik buat mereka. Gen Z itu maunya mereka sendiri yang menentukan masa depan mereka, mereka sendiri yang jalan ke depan. Jadi ke depan itu ke depan yang mana mereka sendiri yang nentuin, terus mereka sendiri yang jalan. Memang itulah Gen Z. Dan satu hal lagi, Gen Z itu nggak suka proses yang bertele-tele. Sukanya memang cepet-cepet, instan, satset, makanya istilah begitu. Nah, tadi kan saya tanyakan kepada Mas Adi soal ini finalnya atau garis finishnya PSI sama Kaisang ini ada di mana gitu kan. Tapi kan tadi Mas Adi mengatakan bahwasannya kita lihat aja nanti nih pilihan PSI ini mau mendukung siapa. Apakah Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo. Kalau kita lihat dulu kan sebenarnya sebelum di-declare, PSI lah yang pertama kali mendeklar Ganjar sebagai calon calon presiden. Kemudian ketika rame Prabowo datang menemui PSI, kemudian bisa dikatakan bahwa wah PSI ini kayaknya main mata nih sama Prabowo. Iya. Jadi sebenarnya sikapnya ada di mana nih? Jadi kayak begini, Oktober 2022 ya, kami melakukan deklarasi dukungan. Deklarasi dukungan yaitu setelah melalui sebuah proses yang sangat demokratis juga ya, menjaring bukan persepsi tapi aspirasi konstituen kami dari bawah ya, dan konstituen kami menginginkan Pak Ganjar Pranowo untuk dicapreskan. Saat itu kayak gitu ya, bukan untuk menjadi capres ya, tapi untuk dicapreskan. Nah, bersama dengan Mbak Yeni Wahid ya. Nah, kemudian ketika kami deklarasi itu sebenarnya ya, tadi sebenarnya ungkapan yang diucapkan oleh Mas Adi itu cukup mewakili bahwa memang ada kondisi psikologis ya yang membuat antara PSI dengan PDIP itu mulai berjarak ya, semenjak itu sebenarnya, bahkan sebenarnya yang nggak dianggap itu ya. Saya nggak mau ngomong sejauh itulah, cuman yang jelas sih ya ada semacam kondisi psikologis yang membuat antara kami dengan PDIP itu berjarak gitu. Nah, along the way ya, ketika kami sedang berjarak, kemudian Pak Prabowo dengan Gerindra ya datang ke kantor kami yang super sederhana, yang AC-nya aja udah dinyalain ya, karena mereka saking ramainya datang. Masih panas? Itu panas banget tetap ya. Dan ya, Pak Prabowo begitu humble menyampaikan pesannya, pesan persatuan, bukan pesan koalisi, tapi pesan persatuan. Kemudian dari kami juga menyampaikan pesan agar pemilu tidak disesaki dengan politisasi agama misalnya ya. Lalu nggak lama kemudian juga ketika ada deklarasi partai politik pendukung Pak Prabowo mendeklarasikan dukungannya dan juga mengusung Pak Prabowo, kami diundang gitu. Pertama Partai Bulan Bintang, kedua Partai Gelora saya sendiri loh yang hadir loh. Ketiga Partai Demokrat waktu itu saya nggak bisa hadir. Nah, ketika itu terjadi, kami merasa bahwa mengundang PSI itu berarti menghargai dan menghormati PSI. Sehingga kami harus menunjukkan mutual respect dengan menghadiri acara tersebut. Dengan kita menghadiri acara tersebut, kita menunjukkan Anda menghormati kami, nggak pantas kalau kami nggak menghormati Anda. Jadi kami harus juga menghormati Anda. Nah, itulah kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi misalnya ya, insya Allah dan mudah-mudahan kalau kami diundang oleh Mas Ganjar, tentu kami juga akan datang. Kalau kami diundang oleh koalisinya, tentu kami juga akan datang. Kalau nggak diundang berarti beralih. Ya kan, kalau nggak diundang ya kita datang mengundang diri sendiri, itu kan nggak sopan ya. Soal beralih apa enggak, ini kita menunggu hilal cawapres. Jadi kayak begini Mas, partai politik itu kan dari mendukung dia nggak stop di sana, dia harus mengusung. Mengusung itu artinya dia berkoalisi. Berkoalisi di sini harus ada kenyamanan antara hubungan si parpol dengan parpol maupun hubungan personal antara kader si parpol. Gitu. Nah, ini membutuhkan komunikasi yang baik, yang lancar dan lain-lain. Nah, sejauh ini memang kenyamanan ini kami dapat di koalisi Prabowo, ya. Akan tetapi kenyamanan itu kan nggak variabel satu-satunya, ya.
Bisa aja masnya nyaman sama si A, tahu-taunya nikahnya sama si B, ya kan? Bisa aja kayak begitu. Kenyamanan itu nggak variabel satu-satunya. Jadi variabel yang dipakai di PSI itu ada beberapa dan nanti akan ditentukan di Cawapres. Oke.